Halo guys, pada video kali ini saya akan menceritakan kembali biografi Johannes Abraham Dimara. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggrini Febrianti Tanggungan dari kelas 13 SMA IPK Adi Luhur. Waktu kecil ia bernama Arabe, namun setelah diadopsi oleh Elias Mahubesi, namanya berganti menjadi Johannes Abraham Dimara. Ia lahir di Biak Utara pada April 1916. Ayahnya adalah seorang Korano atau kepala kampung bernama William Dimara. Seperti anak-anak lain, Arabe oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah dasar di kampungnya, di bawah asuhan Tuan Guru Simon Sosalisi. Di bawah asuhan Tuan Guru Simon Soselisa, Arabe meninggalkan kampung kelahirannya menuju ke dunia barunya, Ambon. Selanjutnya, Kepala Polisi Mahubesi telah sah menjadi ayah angkatnya. Nama Arabe diganti dengan nama baptis Johannes Abraham. Nama marga tetap digunakan. Nama barunya menjadi Johannes Abraham Dimara. Johannes menyelesaikan pendidikannya setingkat sekolah dasar pada tahun 1930. Kemudian dilanjutkan ke sekolah pertanian, tamat pada tahun 1935. Akhirnya, dia menjadi guru sekolah Injil di Kecamatan Leksula di Pulau Buru, di bawah asuhan seorang pendeta Belanda. Pada tahun 1946, ia ikut serta dalam pengibaran bendera merah putih di Namlea, Pulau Buru. Ia turut memperjuangkan pengembalian wilayah Irian Barat ke tangan Republik Indonesia pada tahun 1950. Ia diangkat menjadi ketua OPI atau Organisasi Pembebasan Irian Barat. Ia pun menjadi anggota TNI dan melakukan infiltrasi pada tahun 1954. Yang menyebabkan ia ditangkap oleh tentara kerajaan Belanda dan dibuang ke Digul, hingga akhirnya dibebaskan pada tahun 1960. Ketika Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora, ia menjadi contoh sosok orang muda Papua dan bersama Bung Karno ikut menyuruhkan Trikora di Yogyakarta. Ia juga turut menyuruhkan seluruh masyarakat di wilayah Irian Barat supaya mendukung penyatuan wilayah Irian Barat ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1962 diadakan Perjanjian New York. Ia menjadi salah satu delegasi bersama Menteri Luar Negeri Indonesia. Isi dari perjanjian itu akhirnya mengharuskan pemerintah Kerajaan Belanda untuk bersedia menyerahkan wilayah Irian Barat ke tangan pemerintah Republik Indonesia. Maka mulai dari saat itu, wilayah Irian Barat masuk menjadi salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nasib Dimara yang masih berpangkat bintara atau pembantu letnan mendapat perhatian dari Presiden. Mengingat jasa-jasanya yang luar biasa itu, Presiden menaikkan pangkatnya secara luar biasa dari pembantu letnan menjadi mayor. Dalam sejarah TNI, barangkali hanya Dimara yang pernah memperoleh penghargaan kenaikan pangkat secara luar biasa. Pelatihannya dilakukan oleh Jenderal Gatot Subroto, Wakil Kepala Angkatan Darat, bertempat di Markas Besar Angkatan Darat pada tanggal 28 April 1962. Ketika pawai 17 Agustus di depan istana, waktu itu belum ada Monas. Dimara mengenakan rantai yang terputus. Bung Karno melihat itu dan terinspirasi membuat patung pembebasan Irian Barat. Maka dibuatlah patung pembebasan Irian Barat di lokasi yang hanya berjarak tidak sampai 1,5 km dari Istana Negara, yakni di Lapangan Banteng. Dimara menceritakan hal itu dalam buku yang ditulis oleh Karmelia Sukmawati berjudul Faidoma Maidova, Lintas Perjuangan Putra Papua Johannes Dimara tahun 2000. Johannes Dimara meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 Oktober tahun 2000.
Ia mendapat tanda penghargaan dari pemerintah berupa Satya Lencana Perang Kemerdekaan ke-1 dan Satya Lencana Bakti. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional.